taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. Seperti yang terjadi pada sprint pertama musim ini di Thailand, Marc Marquez berada di luar kisaran tekanan minimum pada ban depan dan harus membiarkan mobil lewat untuk menghindari penalti. Ini bukan pertama kalinya, jadi baik Marc Marquez maupun para penggemar yang mengikuti balapan tidak teringat skenario yang sama. Ducati memimpin, memperlambat dan membiarkan dirinya disalip beberapa putaran, hanya untuk melakukan gerakan menentukan sesaat sebelum akhir dan meraih kemenangan. Marquez memulai di posisi kedua di grid tetapi berhasil naik ke posisi pertama di putaran pertama, meninggalkan Pecco Bagnaia di belakang, yang tidak mampu mempertahankan posisi terdepannya. Dengan 6 putaran tersisa, pebalap Italia itu, yang berada di posisi kedua, jauh di belakang Marc, harus membiarkan dirinya menyalip karena alasan yang sama. Karena ia tidak memenuhi rentang tekanan, tetapi ia melakukannya dengan sangat baik sehingga ia bahkan menyalip pebalap tersebut. Di sisi lain, Marquez mencoba memacu motornya untuk meningkatkan tekanan. Tetapi ketika ia menyadari ia tidak berhasil, ia menunggu pembalap di posisi kedua, Pedro Acosta, dan menempel di roda belakangnya hingga hanya beberapa milimeter. Ketika tekanan meningkat, ia menyalipnya tanpa ragu dengan 1,5 putaran tersisa untuk meraih kemenangan. Di akhir balapan, pengawas balapan mengumumkan bahwa tekanan yang dialami Marc sedang diselidiki. Tetapi sang pembalap sudah tahu bahwa ia masih dalam kondisi sehat. Ya, kami berhasil, itu sebabnya saya tersenyum. Saya benar-benar di batasnya, saya merasa nyaman, tetapi kemudian saya menyadari bahwa tekanannya tidak cukup. Saya menekan dengan rem, tetapi terlalu berisiko. Saya tetap sangat dekat di belakang Acosta, dan ketika saya melihat bahwa saya berada dalam jangkauan, saya menekan lagi di 2 putaran terakhir, jelasnya segera setelah turun dari motor. Saya mempercayai teknologinya. Ada angka di layar motor yang memberitahu kami berapa putaran tersisa untuk memenuhi standar. Di sini, kami hanya perlu menyelesaikan 3 putaran. Ketika saya melihat angka 0, saya langsung menyerang Acosta, kenangnya. Itu adalah balapan yang berbeda, tetapi kami mampu mengatasinya karena kami memiliki kecepatan yang tinggi. Dengan pengalaman apa yang telah terjadi padanya di Thailand, Marc mencari alternatif sebelum membiarkan Acosta melewatinya. Sementara itu, Pecco Bagnaia mengeluhkan kegagalan elektronik pada indikator Ducati miliknya yang menyebabkan dia membiarkan dirinya disalip, karena dia pikir dia berada di bawah kisaran tekanan, seperti yang ditunjukkan Ducati secara keliru. Pembalap Ducati itu memulai dari posisi pole dalam sprint di GP Ceko, disalip Marc Marquez di lap pembuka, dan berhasil mengejar rekan setimnya dengan kecepatan tinggi. Kehilangan beberapa posisi, tetapi berhasil mempertahankan posisinya dengan baik dari posisi ketiga. Namun, masalah pada rentang tekanan minimum ban depannya membuatnya harus disalip, dan kemudian ia mulai kehilangan momentum, turun ke posisi ketujuh, sebuah indikasi yang berasal dari kesalahan elektronik. Sebelum balapan, kami bekerja dengan komputer. Ada yang tidak beres dengan komponen elektronik dan dashboard motor, dan mereka mencoba menyempurnakan semuanya. Jelas Pecco Bagnaia di penghujung hari. Setelah itu, saya langsung balapan dan merasa cukup nyaman. Saya tahu Marc punya kelebihan lain. Dia juga melaju sangat cepat di pagi hari dengan ban medium. Saya hanya ingin mengimbanginya dan memahami situasinya. Tetapi setelah 3 putaran, saya menerima pesan di motor yang mengatakan tekanannya di bawah batas. Lanjut pembalap Italia itu. Saya sedikit kehilangan fokus karena tidak mengerti apa yang harus saya lakukan. Akhirnya, saya membiarkan Pedro Acosta, yang berada di posisi ketiga, menyalip saya, dan pembalap lain menyalip saya. Tetapi saya 100% yakin akan kena penalti karena saya tidak berada dalam batas kecepatan sama sekali selama balapan. Akunya. Namun, saya kemudian kembali ke pit dan mereka menganalisis datanya, dan ternyata di lap kedua saya berada di dalam batas, jadi ada yang salah dengan dashboard motor. Mereka sedang memeriksa apa yang terjadi agar hal itu tidak terjadi lagi, keluhnya. Marc Marquez merayakan kemenangannya yang ke-9 di Sachsenring dalam Grand Prix MotoGP ke-200, dan menegaskan kembali niatnya untuk tetap waspada meskipun keunggulan poinnya sangat besar. Pole dan double untuk Marc Marquez, yang kembali ke sirkuit favoritnya, meninggalkan sirkuit dengan keunggulan 83 poin atas sang adik, Alex. Selisih yang membuatnya terpaut 2 Grand Prix tepat setelah melewati pertengahan kejuaraan. Baik di grid, ruang pers, maupun di antara para penggemar, sulit menemukan suara yang mempertanyakan apakah pembalap Spanyol itu akan meraih gelar MotoGP ke-7-nya tahun ini.
Marquez telah meningkatkan kecepatan dan mengumpulkan 4 kemenangan ganda berturut-turut, dengan 7 kemenangan hari Minggu dari kemungkinan 11 kemenangan. Di Jerman, trek kering menempatkannya kembali pada posisinya. Dan posisi tersebut, di trek ini, menempatkan pembalap asli Cervera, Lleida, jauh di belakang para rivalnya. Hal ini memungkinkannya untuk memanfaatkan keunggulan ini agar tidak berlebihan, berisiko mengalami kecelakaan, seperti yang terjadi pada banyak pembalap di belakangnya. Kecelakaan beruntun itulah yang memberi saya keunggulan untuk tetap fokus, yang memang sulit. Begitu saya melambat, saya tidak bisa mengukur bagaimana saya berkendara, jadi saya berusaha mempertahankan kecepatan. Saya mendapatkan marin itu di tikungan pertama, di mana hampir semua kecelakaan terjadi, simpul pembalap Katalan itu, setelah meraih kemenangan ke-69 di kategori kelas berat. Angka itu kini menempatkannya di atas Giacomo Agostini sebagai pembalap tersukses kedua di kelas utama, hanya di belakang Valentino Rossi, yang menang 89 kali. Tidak ada cara yang lebih baik untuk merayakan Grand Prix MotoGP ke-200 saya, kata pebalap 93, yang mendedikasikan kemenangan itu untuk Borja Gomez, pebalap Spanyol yang meninggal akhir pekan lalu di Magny-Cours, dan seluruh keluarganya. Keunggulan lebih dari 80 poin atas sang kakak, dan lebih dari 4 balapan yang telah ia lalui atas Pecco Bagnaia, posisi ketiga di Sachsenring. Menjadi tantangan tersendiri baginya ketika membayangkan bagaimana ia akan menghadapi paruh kedua musim ini. Cara terbaik untuk berlatih adalah dengan intensitas. Sementara itu, tim Tech3 mengonfirmasi bahwa Maverick Vinales menjalani operasi untuk mempercepat pemulihan patah tulang bahu kirinya dan tidak akan berada di Brno. Maverick Vinales telah menjalani operasi pada bahu kirinya dan, seperti yang dikonfirmasinya Sabtu lalu di Sachsenring, tidak akan hadir di Brno, tempat Grand Prix Republik Ceko berlangsung akhir pekan ini, ronde terakhir dari Doubleheader dan yang terakhir sebelum jeda musim panas MotoGP. Pembalap Spanyol itu mengalami kecelakaan tepat di awal Q2 Grand Prix Jerman, yang berlangsung dalam kondisi basah setelah menyelesaikan Q1 sebelumnya. Pembalap asal Rossis itu terpental akibat jatuh keras, menghantam aspal dengan sisi kiri tubuhnya, terutama lengannya. Pemeriksaan medis awal menunjukkan bahwa Vinales mengalami dislokasi bahu kiri, yang telah direduksi dengan anestesi. Namun, rumah sakit yang dirujuknya mengonfirmasi bahwa ia mengalami patah tulang, khususnya pada tuberositas mayor bahu kirinya, dengan kerusakan pada ligamen supraspinatus. Menurut Direktur Medis MotoGP, Dr. Angel Charte, Vinales kembali ke trek tetapi dinyatakan tidak layak untuk berpartisipasi dalam sisa balapan di Sachsenring, sehingga absen di kedua balapan akhir pekan ini. Sang pembalap sendiri menjelaskan di DAZN bahwa ia mengalami robekan ligamen di bagian atas bahunya, setidaknya sebagian, dan tendonnya terjepit, serta mengumumkan bahwa ia akan absen di MotoGP Ceko akhir pekan ini, 18 hingga 20 Juli, dengan fokusnya sudah tertuju pada upaya comeback di IP Austria setelah jeda, 15 hingga 17 Agustus. Namun, ia tidak mengonfirmasi apakah ia harus menjalani operasi. Tetapi pada akhirnya operasi tersebut dilakukan untuk mempercepat rehabilitasinya. Hal ini dikonfirmasi pada Senin pagi oleh timnya, Tech3, dalam sebuah pernyataan di media sosial. Maverick Vinales, yang mengalami patah bahu kiri setelah kecelakaan di Q2 MotoGP Jerman. Dalam analisisnya pasca GP Belanda, manajer umum Ducati Corse Gigi Dall'Igna memuji semangat, keaktifan, dan keberanian Marquez. Marc Marquez kembali bersinar terang di sirkuit Assen. Juara dunia 8 kali itu telah mengamankan kemenangan ganda di Mugello. Trek yang tidak pernah diharapkannya karena ia belum pernah menang di sana sejak 2014. Ia bahkan lebih meningkatkan standar di katedral balap sepeda motor. Pembalap Spanyol itu mengakui setelah sprint hari Sabtu dan dalam balapan panjang hari Minggu bahwa ia bukan yang tercepat di lintasan, dan bahwa para pesaing lainnya memiliki kecepatan yang lebih baik. Namun, ia mengatasi pertahanan posisi yang luar biasa dan memaksimalkan kekuatannya untuk sekali lagi meraih 37 poin yang diperebutkan dari akhir pekan balapan ke-10 musim ini. 2 kemenangan lagi, 9 dari 10 dalam balapan pendek dan 6 dari 10 dalam balapan panjang, memperlebar jaraknya di puncak kejuaraan dunia MotoGP menjadi 68 poin, menyusul kecelakaan dan cedera saudaranya, Alex Marquez. Performanya menuai banyak pujian dari Ducati, dimulai dari manajer umum Departemen Balap, Gigi Dall'Igna. Dalam analisis pasca balapannya yang biasa di akun LinkedIn miliknya, teknisi ternama asal Venesia itu menyoroti bahwa Marquez telah menyamai 68 kemenangan Giacomo Agostini di kelas utama dengan kemenangannya dan menyoroti semua kualitas yang telah ditunjukkan oleh 93 sejauh ini pada tahun 2025. Bahasa Indonesia.
Pada putaran ke-10 MotoGP 2025, Marc telah mencetak kemenangan ke-6-nya musim ini, menyamai jumlah total kemenangan legendaris Giacomo Agostini di kelas utama, 68, dari total di semua kategori sebanyak 94, dan ia melakukannya di trek bergengsi, yang belum pernah membuatnya menang di sana sejak 2018. Kita tahu bahwa Assen bukanlah salah satu sirkuit favoritnya, begitu pula Mugello. Namun, seperti minggu lalu, ketika ia memutuskan untuk memimpin, ia melakukannya. Ia bertahan di sana dan memperpanjangnya sesuka hati jika perlu. Dengan cara ini, ia memastikan kemenangan ganda ketiganya berturut-turut dalam sprint dan feature race setelah kemenangan Sabtu ke-9-nya tahun ini. Ia memulai dengan mengatakan, sementara itu, Jorge Martin mengenakan nomor 89 dalam uji coba pribadinya dengan Aprilia di Barcelona, bukan nomor 1 yang telah ia dapatkan musim ini sebagai juara. Mungkinkah perubahan ini terjadi? Jorge Martin terus berupaya untuk kembali membalap, dan Kamis ini ia kembali ke lintasan, dalam uji coba Aprilia tertutup di Circuit de Barcelona Catalunya dengan RSV 4220 HP. Sasaran sang juara dunia adalah kembali bukan di Sachsenring pada putaran berikutnya, tetapi di Brno, tempat MotoGP Republik Ceko, putaran ke-12 musim 2025, akan diadakan pada akhir pekan tanggal 18 hingga 20 Juli. Salah satu hal yang paling menarik perhatian dari gambar-gambar yang dipublikasikan dari uji coba Martin dengan Aprilia di Barcelona, adalah nomor yang muncul di motornya, yakni 89, nomor permanen yang dipilih pembalap asli Madrid itu di MotoGP, dan bukan nomor 1 yang seharusnya ia peroleh di kejuaraan terakhir dan yang telah ia tunjukkan selama awal tahun yang penuh peristiwa ini. Dan cedera yang dialami Martin pada tahun 2025 hanya menambah kutukan sang pebalap nomor 1 MotoGP yang sudah 2 dekade tidak pernah ada yang memakainya dan dinobatkan sebagai juara. Dari para pebalap yang memakainya sejak kategori tertinggi kejuaraan dunia itu berganti nama menjadi MotoGP, Nicky Hayden pada tahun 2007, Casey Stoner pada tahun 2008 dan 2012, Jorge Lorenzo pada tahun 2011, dan Pecco Bagnaia pada tahun 2023, hanya pebalap Italia itu yang berhasil mempertahankan mahkotanya. Sementara nama-nama seperti Marc Marquez, Joan Mir dan Fabio Quartararo mempertahankan nomor mereka setelah menjadi juara, Jorge Martin memilih untuk mengubah nomor 1, yang diperuntukkan bagi mereka yang mempertahankan gelar. Meski mengalami 2 kecelakaan mengerikan, Marc Marquez tidak mengalami cedera serius dan, yang terpenting, ia tidak kehilangan selera humornya. Pembalap Ducati itu akan berlaga besok untuk merebut posisi terdepan di GP Belanda. Tepat saat sesi pertama GP Belanda dimulai, Marc Marquez terjatuh keras dengan kecepatan hampir 200 km per jam yang membawanya ke aspal sirkuit Assen, di mana ia membentur siku kirinya dengan keras hingga tangannya kehilangan sirkulasi darah. Sorenya, saat latihan, saat para pembalap sedang memacu waktu di bagian akhir, dengan kecepatan penuh, ia terjatuh, kali ini pada kecepatan lebih dari 200, terseret sejauh beberapa meter di sepanjang kerikil, menghantam dada, alat kelamin, dan dagunya, hingga memerlukan jahitan. Sebuah gambar yang mengingatkan pada kecelakaan serius di Mugello 2013, saat ia melukai bagian wajahnya yang paling tidak terlindungi oleh helm. Tepat saat Marc berbicara kepada media, Ducati merilis laporan dari Dr. Angel Charte, Direktur Medis MotoGP dan orang yang merawat pembalap tersebut. Setelah kecelakaan berat yang dialaminya saat latihan hari ini, Marc Marquez telah mendatangi pusat medis di sirkuit Assen, di mana dipastikan bahwa ia tidak mengalami patah tulang. Pembalap tersebut hanya mengalami memar di wajah, jari, perut, dan siku kiri, juga akibat kecelakaan pagi. Marc Marquez akan dapat berpartisipasi dalam sesi FP2 besok pagi, kata pernyataan tersebut. Bagian terbaiknya adalah semuanya hanya memar. Marc Marquez menjelaskan dalam penampilannya di hadapan media. Pagi ini tangan saya mati rasa total, itulah sebabnya saya agak takut. Itu akibat pukulan pada saraf ulnaris, dekat siku kiri. Dampak pada gravel di kedua kecelakaan tersebut membuat Marc meminta perubahan di Assen. Mereka harus mengganti kerikilnya, karena terbuat dari batu. Itu harus diganti tahun depan, pintanya. Meski kesakitan, pebalap Ducati itu tidak kehilangan selera humornya. Mereka memberi saya jahitan di dagu, tetapi itu tidak dihitung sebagai kejuaraan, katanya sambil tertawa. Yang terpenting adalah tidak ada cedera dan pelari mengetahui alasan kedua kali terjatuh. Saya mengalami memar di sekujur tubuh, tentu saja jika mengalami kecelakaan seperti itu. Namun, keduanya memiliki alasan. Yang pertama adalah karena kurangnya suhu pada ban belakang. Sementara itu,
Pecco Bagnaia meningkatkan performanya secara signifikan bersama Ducati pada hari Jumat ini di Assen, dengan finish di posisi kelima. Meskipun ia perlu memastikan apakah itu cukup baginya dalam balapan. Pecco Bagnaia berjanji pada hari Kamis saat tiba di Assen bahwa akhir pekan ini akan menandai dimulainya perubahan dalam pendekatannya terhadap balapan Grand Prix, membawanya lebih dekat ke arah yang ingin diambil timnya, yang bahkan telah ia minta maaf dalam sebuah pertemuan. Juara dunia 3 kali itu menegaskan bahwa ia ingin lebih fokus pada hal positif daripada hal negatif, dengan melakukan lebih banyak putaran dalam latihan. Dan tampaknya hari pertama ia menerapkannya dalam latihan telah membuahkan hasil. Memang, pembalap Italia itu menyelesaikan banyak putaran di salah satu lintasan favoritnya, 21 putaran pagi, di FP1 di mana ia finish keempat dengan hampir 4/10 di belakang pemimpin, Marc Marquez, dan 23 putaran sore, dalam latihan yang kacau yang ditandai dengan jatuh di mana ia finish kelima, 2,5/10 di belakang Fabio Quartararo. Dalam latihan sore, Bagnaia terhindar dari kecelakaan tetapi tampaknya tidak mengalami masalah, karena bendera merah kedua, akibat kecelakaan yang dialami Lorenzo Savadori di mana Aprilianya tertinggal di tengah lintasan, mencegah pembalap asli Turin itu memperbaiki catatan waktunya saat ia berada di urutan ke-11, dan keluar dari batas waktu Q2. Ketika sesi dilanjutkan, pembalap Transalpine itu menunggu beberapa menit di pit, menghindari semua lalu lintas di luar Alex Rins. Dan dengan ban depan lunak yang digunakan ia mampu mencapai waktu tercepatnya dan menyelinap ke 10 besar. Marc Marquez akan berusaha mengamankan kemenangannya yang ke-93 di kejuaraan dunia MotoGP di GP Italia 2025 dengan mengenakan nomor ikoniknya. Marc Marquez terus menunjukkan kemajuan yang mantap di musim MotoGP 2025. Di tahun pertamanya mengenakan warna merah Ducati, juara dunia 8 kali itu tidak diragukan lagi menjadi tolok ukur musim ini. Dengan 7 kemenangan sprint dan 4 kemenangan dalam balapan utama di 8 Grand Prix yang diikuti, dan memimpin setiap hari. Meskipun mengalami kecelakaan pada hari Minggu di Austin dan Jerez. Hal ini telah membantu pebalap Spanyol tersebut, antara lain, untuk memimpin kejuaraan dunia pembalap dengan 32 poin atas saudaranya, Alex Marquez. Dan juga, mengapa tidak menekankannya, untuk meningkatkan statistiknya, yang dapat menerima dorongan yang aneh di putaran berikutnya dalam kalender. Mugello menjadi tuan rumah Grand Prix Italia akhir pekan ini, dan di sana, pebalap 93 tersebut dapat menyamai angkanya dengan kemenangannya yang ke-93 dalam karirnya di kejuaraan dunia. Pada tanggal 6 Juni, genap 15 tahun sejak kemenangan pertama Marc Marquez, saat ia masih di kelas 125cc. Itu adalah tahun ketiganya di kelas 125cc dan, anehnya, ia berada di trek yang sama yang akan ia kunjungi dalam beberapa hari mendatang, yaitu Mugello Autodrome. Itu adalah kemenangan pertama dari 10 kemenangan yang diraihnya di musim 2010, yang berpuncak pada gelar pertamanya di Valencia, meskipun ia mengakhirinya tanpa membutuhkan kemenangan. Setelah itu, ia naik ke Moto2, 7 kemenangannya pada tahun 2011 tidak cukup untuk mengamankan gelar keduanya, tetapi 9 kemenangannya pada tahun 2012 cukup untuk mengamankan gelar juara, mengalahkan Pol Espargaro. Dan beberapa balapan yang sama pentingnya dan masih diingat adalah balapan di sirkuit Ricardo Tormo, di mana ia menang dari posisi ke-33 pada grid awal pada tanggal 11 November. Marquez sudah tidak sabar untuk terjun ke MotoGP, dengan pabrikan terkemuka, Honda. Dan dia tidak mengecewakan. Pembalap asli Lerida itu mengalahkan Jorge Lorenzo dan Dani Pedrosa dalam perebutan gelar dan sekali lagi meraih gelar juara umum. Sebagai seorang pemula, di tahun di mana dia hanya akan memenangkan 6 balapan. Sementara itu, Johann Zarco akan ambil bagian dalam balapan 8 jam yang terkenal itu untuk kedua kalinya sebagai pembalap pabrikan Honda tahun ini, setelah menang saat debut tahun lalu bersama Takumi Takahashi dan Tepei Nagoe. Zarco terbang Suzuka untuk uji coba pribadi setelah Grand Prix Inggris pada akhir Mei. Pembalap LCR Honda itu mengatakan bahwa logistik pengujian membuatnya sulit dari segi mental dan fisik. Tes di Jepang bagus, kata Johann Zarco dalam konferensi pers peracara di MotoGP Aragon. Juga mencoba membandingkan performanya dengan Takumi Takahashi yang sangat cepat di lintasan ini. Agak sulit karena kami harus segera bepergian setelah balapan, kami tidak banyak tidur, dan kami harus mengendarai motor, jadi kondisi fisik dan mentalnya kurang baik. Tetapi itu bagus karena begitu Anda mengetahui jalurnya, Anda dapat segera bergerak cukup cepat untuk mempersiapkan 8 jam. Tapi tidak ada yang istimewa dari HRC, karena waktu kami terlalu singkat. Saya hanya menghabiskan 49 jam di Jepang. Jadi tidak banyak, tetapi sangat menyenangkan bertemu dengan beberapa penggemar.
Setelah Kamis yang saya lalui di Suzuka, hari kedua, beberapa penggemar tahu saya ada di sana dan datang. Dan itu sangat mengesankan. Zarco dan Takahashi kemungkinan akan ditemani pembalap ketiga baru untuk Suzuka 8 Hours karena kecelakaan yang dialami Luca Marini saat uji coba seminggu setelah Grand Prix Inggris.